Praktika Tumbuhan. Hari ini kita ketemu lagi di acara yang keempat untuk praktikum genetika tumbuhan. Nah, untuk pertemuan yang keempat hari ini kita akan berbicara tentang berat 1000 butir biji. Jadi teman-teman semua, penting sekali kita mengetahui berat 1000 butir biji tanaman. Karena kita tahu bahwa tanaman-tanaman yang merupakan golongan serialia atau tanaman jenis biji-bijian itu umumnya akan menghasilkan biji dengan keragaman yang cukup tinggi. Kita ketahui bahwa di dunia ini banyak sekali varietas tanaman. Sebagai contoh yang kita contohkan di sini ada biji kedelai. Nah, selain dari serialia biji kedelai, kita mungkin bisa mengenal yang paling umum kita kenal itu adalah biji tanaman padi. Namun untuk praktikum hari ini kita akan coba untuk biji kedelai. Mengapa kita penting mengetahui berat 1000 butir biji? Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa semua jenis biji-bijian itu biasanya akan diproduksi tanaman dan akan menjadi bahan tanam. Biji-biji tersebut ketika akan menjadi bahan tanam dari semula kita sebut biji, ketika dia terseleksi akan menjadi bahan tanam, maka kita sebut sebagai benih. Dan benih ini harus memiliki kualitas yang baik, lebih unggul dibandingkan dengan biji. Nah, tujuan dari praktikum kita hari ini yang pertama adalah kita mengetahui berat dari 1000 butir biji tanaman kedelai. Nah, kemudian kita juga mengetahui kemurnian dari varietas benih kedelai yang kita amati hari ini. Termasuk kemurnian ini nanti bertujuan untuk mengetahui kualitas dari benih kedelai. Nah, pada akhirnya ketika kita sudah mengetahui berat 1000 butir benih tanaman, maka kita bisa menghitung pada luasan lahan tertentu berapa kebutuhan benih yang harus kita penuhi. Nah, misalnya dalam 1 hektar itu berapa puluh ribu benih yang kita butuhkan. Itu bisa kita kalkulasi dengan kita mengetahui berat 1000 butir benih tanaman. Nah, teman-teman semua, biasanya untuk produsen-produsen benih itu akan menghasilkan benih-benih bersertifikat. Nah, benih-benih bersertifikat itulah yang bisa dijual kepada petani. Namun, benih-benih bersertifikat itu harus memiliki kemurnian yang tinggi, harus memiliki kualitas yang tinggi. Nah, oleh karena itu, biasanya akan diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Benih yang paling bagus yang pertama itu adalah benih penjenis yang dihasilkan oleh pemulia tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah benih teras dengan kualitas di bawah benih penjenis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah benih dasar. Dan kemudian ada benih pokok, dan biasanya masih ada lagi di bawah benih pokok yaitu benih sebar yang biasanya diberikan kepada petani atau yang dijual di toko-toko pertanian untuk ditanam oleh petani. Nah, bagaimana bisa mencapai kualitas benih yang baik? Itu kita tergantung pada kemurnian benih tersebut. Nah, hari ini pada praktikum hari ini kita akan mencoba mengambil satu varietas tanaman kedelai. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap varietas tanaman itu akan memiliki ukuran benih yang berbeda. Bisa jadi ukuran yang berbeda itu akan mempengaruhi berat 1000 butir benihnya. Dan ini akan mempengaruhi ketika akan kita tanam di lapangan. Nah, biasanya kalau teman-teman membeli benih di toko-toko pertanian atau di balai-balai penelitian, dalam satu kemasan yang kita dapatkan itu akan ada prediksi jumlah benih dalam satu kemasan tersebut. Bisa jadi akan ditulis oleh produsen benihnya plus minus 700 benih atau plus minus 1000 benih. Nah, dari mana itu didapatkan? Dengan menghitung melalui berat 1000 butir benih. Nah, hari ini akan kita gunakan 3 metode di dalam proses perhitungan menduga berat 1000 butir benih. Nah, cara yang pertama adalah kita akan menimbang benih yang sudah kita hitung jumlahnya ada 1000. Jadi benih yang ada di dalam gelas ini tadi sudah kita hitung, teman-teman. Jumlahnya ini adalah 1000 benih. Kemudian di sini ada lagi, ini sama 1000 benih juga, dan yang ini adalah 1000 benih juga. Nah,
metode yang pertama kita akan menghitung 1000 butir benih dengan cara menghitung 1000 benih dulu, kemudian kita timbang dengan menggunakan timbangan analitik. Nah, kemudian langkah yang kedua itu kita akan mencari plus minus 1000 benih. Jadi di sini nanti kita akan mengukur kira-kira 1000 benih itu sampai di mana. Kemudian setelah itu akan kita timbang dan kemudian kita tandai. Dan yang ketiga itu adalah caranya kita menghitung plus minus 200 butir benih yang nantinya. Nah, dari 200 butir benih ini nanti akan kita timbang, kemudian kita kalkulasikan menjadi 1000 benih dan kita pilih dari 3 metode yang saya sampaikan tadi, mana metode yang paling tepat untuk menentukan berat 1000 butir benih yang bisa kita rekomendasikan kepada para produsen benih. Oke, baik teman-teman, kita akan coba langkah yang pertama, yaitu menghitung 1000 butir benih. Nah, kita punya gelas ukur di sini. Gelas ukur ini kita letakkan pada timbangan analitik. Kita nyalakan dulu timbangan analitiknya. Kemudian kita letakkan gelasnya dan kemudian kita zerokan. Nah, artinya gelas ini sudah tidak terukur. Selanjutnya, kita masukkan benih kedelai yang pertama. Oke, baik. Kita perhatikan angkanya di sini 125,8 gram. Nah, data ini teman-teman kita salin di buku yang sudah kita sediakan, yaitu angkanya adalah 125,7 gram. Ini untuk benih kedelai yang pertama. Nah, selanjutnya kita lakukan pengukuran lagi. Jangan lupa untuk selalu dizerokan. Ulangan yang kedua. Kita perhatikan di sini angkanya untuk ulangan yang kedua adalah 138,0. Kita catat lagi. 138,0 untuk berat benihnya. Kemudian kita lakukan lagi untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah 140,4. 140,4. Nah, untuk kegiatan ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Oke teman-teman, kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi yang kedua, cara yang kedua atau metode yang kedua yang kita lakukan adalah dengan menduga berat plus minus 1000 butir benih. Nah, tadi kita sudah menghitung ya teman-teman, 1000 butir benih itu kira-kira posisinya di sini, di bawah 200. Kita tandai di gelasnya secara melingkar tepat di posisi benih teratas. Nah, kita tandai seperti ini. Jadi kira-kira 1000 benih ukurannya seperti ini. Nah, kemudian 1000 benih ini kita pindahkan. Ya, kita pindahkan 1000 butir benih ini. Nah, kemudian kita coba memperkirakan 1000 butir benih itu dengan cara memasukkan benih yang tidak kita hitung. Kita masukkan terus sampai kira-kira jumlahnya atau posisinya sama dengan yang tadi. Ini kelihatan kebanyakan ya, kita kurangi lagi. Nah, jadi kita lihat pada tandanya sudah tepat atau belum. Oke, seperti ini saya rasa sudah tepat. Di bagian sini masih kurang sedikit, kita tambahkan sampai posisinya seperti yang tadi. Nah, ini kelihatan sudah mulai tepat posisinya dengan garis yang tadi. Nah, berarti ini dugaan kita, ini adalah berat 1000 butir benih. Kemudian kita coba
gunakan yang masih kosong untuk menzerokan. Kita zerokan dulu. Kemudian ini kita timbang. Nah, jadi dugaan plus minus 1000 butir benih itu adalah 145,3 di 145,3 gram. Nah, kegiatan seperti ini teman-teman kita lakukan juga sebanyak 5 kali. Baik teman-teman, ini adalah langkah yang ketiga. Jadi yang ketiga kita akan menghitung berat 200 butir benih kedelai untuk menduga berat 1000 butir benih. Nah, di sini kita letakkan dulu gelas ukurnya, kemudian kita zerokan, kita timbang. Nah, di sini beratnya adalah bisa dilihat di sini ya, 27,6 gram. Kita catat di tabel 3, 27,6 gram. Nah, selanjutnya kita buat ulangan yang kedua. Ini sudah kita hitung 200 benih juga. Nah, ternyata beratnya bisa kita lihat 28,1. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang ketiga, kita masukkan lagi, kita pastikan timbangannya sudah 0. Nah, ini adalah 28,1. Jadi beratnya sama dengan yang tadi. Nah, kegiatan ini teman-teman kita lakukan sebanyak 5 kali. Jadi itu adalah 3 metode untuk kegiatan menghitung berat 1000 butir benih. Nah, setelah kegiatan teman-teman kita lakukan perhitungan berat rata-rata. Jadi dari 5 ulangan yang kita lakukan dari masing-masing metode, baik metode 1, 2, 3 yang sudah kita peragakan kepada teman-teman, silakan dihitung berat rata-rata dari masing-masing ulangan yang kita buat tadi. Jadi 5 ulangan kita rata-ratakan, kemudian nanti silahkan cari nilai salah menengahnya. Dari nilai salah menengah, maka kita akan bisa menentukan berat biji, yaitu dari nilai rata-rata plus minus salah menengah. Salah menengah itu akan diterjemahkan dengan maksimal nilai benih beratnya untuk 1000 biji dan minimal berat benih nilainya untuk 1000 biji. Baik teman-teman, inilah kegiatan praktikum kita pada hari ini. Silakan untuk dikerjakan. Dari hasil praktikum yang sudah kita lakukan, nanti akan kita berikan datanya kepada teman-teman. Kemudian silakan dimasukkan ke dalam tabel 1, tabel 2, dan tabel 3. Kemudian dihitung nilai berat rata-ratanya, dihitung nilai salah menengahnya, dan kemudian ditentukan berat biji untuk 1000 butir benih. Dan lakukan pembahasan, buat kesimpulan, dan munculkan daftar pustakanya. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini untuk kegiatan praktikum kita hari ini. Silakan jika di dalam proses pembuatan laporan ada hal yang kurang jelas atau ada hal yang kurang mengerti, untuk bisa ditanyakan kembali. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.